Udah muncul, Sal? Udah, Pak. Oke, jadi kita sekarang belajar fisika dasar 2 ya. Dosennya siapa, Sal? Sekarang, Sal? Panjang lagi, Pak. Oh, masih banyak lagi ya. Oke. Nah, fisika dasar 2 itu kita mulai dengan muatan listrik kan ya. Belajar. Berarti ini kuliah tiap hari apa, Sal? Kamis, Pak. Kamis. Berarti udah 2 kali pertemuan berarti. Iya. Oke. Nah, kita mulai dengan muatan listrik ya. Nah, pertama kali yang harus Aksal pahami kalau mau mulai muatan listrik adalah kita harus tahu jenis muatan listrik apa yang kita sedang akan kerjakan. Jadi, secara umum, jenis-jenis muatan listrik itu ada dua Sal. Yang pertama namanya adalah muatan titik. Oke. Yang kedua namanya adalah muatan kontinu. Oke. Nah, kita harus bisa ngebedain dulu Sal. Aksal lagi soalnya itu yang mana titik atau kontinu. Nah, cara bedainnya gimana? Gampang aja. Muatan titik sederhananya adalah muatan yang dimensinya. Tahu dimensi ya? Dimensi itu ukuran panjangnya, lebarnya, tingginya, jari-jari, luas, volume tidak diketahui di soal. Jadi di soalnya itu tidak ada informasi tentang panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, jari-jarinya berapa. Jadi muatan titik itu bukan berarti dia harus bilang benda titik. Enggak. Dia misalkan dia bilang sebuah bola bermuatan listrik. Tapi di soal itu nggak ada informasi bolanya itu ukurannya berapa Sal. Berarti bola tersebut dapat dikatakan sebagai muatan titik. Nah, yang kedua muatan kontinu, kebalikannya aja. Muatan yang dimensinya diketahui di soal. Jadi, soal memberitahu informasi tentang dimensi benda. Dimensi itu apa? Panjangnya, atau lebarnya, atau tingginya, atau jari-jari. Nggak harus semuanya, salah cukup satu juga udah disebut sebagai muatan kontinu. Nah, itu dulu, Sal. Jadi, asal harus paham yang sedang dikerjakan soalnya itu apa. Jadi, jangan dicampur, karena cara ngerjain muatan titik itu berbeda dengan cara mengerjakan muatan kontinu. Oke, sekarang kita mulai dulu yang sederhana, yaitu muatan titiknya dulu yang kita kerjain. Muatan titik. Nah, kita akan mulai yang pertama dengan yang namanya gaya. Gaya listrik. Atau biasa disebut sebagai gaya kolom. Kalau di kelas sampai mana, Sal? Pak Injang jelasinnya. Terakhir apa materinya? Sampai belum jauh sih. Apa itu? Terakhir materi dari Pak Injang apa? Apa yang main? Bentar, saya buka catatan. Oke, coba lihat. Karena udah 2 pertemuan, harusnya udah lumayan jauh. Coba biar kita bisa ngejar materi. Sampai uh, Medan listrik, Pak. Medan apa? Distrik? Sampai di Pol. Oh, Dipol. Oke, sip. Kita bisa kejar tuh. Berarti Gauss belum Gauss? Belum. Oke. Nah, kita mulai dengan gaya listrik dulu ya. Nah, kita mulai dengan yang namanya rumus dasarnya dulu, Sal. Jadi kalau kita mau memulai sesuatu yang baru, kita mau dari yang dasar dulu. Gaya itu kan simbolnya F ya. F. Dia vektor. Gaya vektor. Artinya gaya itu ada angkanya sama ada arahnya. Biasanya gaya listrik itu selain simbolnya F juga ada indeksnya. Misal indeksnya itu 1, 2. Gitu ya Sal? Benar nggak Sal? Betul? Nah, Aksal harus paham dulu Sal.
1, 2 di sini itu artinya apa? Kalau di Pak Enjang apa, Sal? Artinya F12? Apa, Sal? Pengertian dari F12 itu apa sih? Halo, Sal? Hmm, Apa kalau di Pak Enjang? Jadi kita harus tahu dulu satu definisinya. satu ke Apa? arah Hmm? satu ke F2. Oke. Gampang gini. F12 itu sederhananya adalah ini. Gaya listrik atau gaya kolom di muatan 1 akibat muatan 2. Oke? Berarti kita lihatnya di muatan 1 ya. Muatan 2 itu sebagai pengganggu. Paham, Sal? Oke? Ya, Pak. Nah, masih ingat nggak rumusnya apa? Gaya kolom? Rumusnya apa, Sal? Gaya kolom? Em, Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ada K-nya Oh dong, ya, ya Kak. nggak sih? Ya. K, Q1, Q1 Q2 Q2 per R dibagi kuadrat. R-nya harus jelas. R-nya siapa? R12, betul? Ya, Nah, gini ya, betul? Gini? ya. Salah, Sal. Kenapa salah? Aksal tahu kan? Gaya itu vektor, betul? So, Yang Aksal sebutin ini bukan vektor. Ini tuh baru besarnya saja. Kan kita tahu ya, vektor itu punya besar, punya arah, betul? Berarti supaya dia benar, maka kita harus kasih yang namanya arah. Arahnya itu adalah R12 topi. Paham, Sal? Jadi kalau Aksal jawabnya Q1 Q2 per R kuadrat, itu pasti disalahin, Sal. Karena gaya itu vektor, sedangkan yang Aksal disebut tuh angka. Paham? Ngerti, Sal? ya, Pak. Nah, mungkin di beberapa dosen, Pak Ines saya nggak tahu, di buku ada yang tulisnya kayak gini, Sal. Sama aja. K, Q1, Q2 dibagi R12, tapi pangkatnya pangkat 3, Sal. Tapi dikalinya dengan R12 vektor. Nah, kalau Aksal lebih familiar yang pangkat 3 ini nggak bisa dipotong-potong. Ini harus sepaket nulisnya kayak gini. Karena ini segini baru mengandung arti yang disebutnya vektor. Kalau yang depannya doang, bukan vektor. Bukan angka juga. Kalau yang pangkat 2 yang tadi Aksal sebut, Aksal bisa bilang, besarnya itu Q1 Q2 per R kuadrat. Itu benar-benar. Tapi kalau vektornya salah karena harus ada arahnya. Kalau yang pakai pangkat 3 nggak bisa bilang, oh besarnya Q1 Q2 per R pangkat 3. Nggak bisa. Karena Q1 Q2 per R pangkat 3 itu nggak ada artinya. Dia harus disertai dengan R2 vektor. Kok bisa sama, Sal? Jadi gini, logikanya gini. Semua vektor pasti terdiri dari besar dan arah. Kalau saya punya R12 vektor, pasti dia terdiri dari besarnya R12 mutlak dan arahnya R12 topi. Coba aja Aksal masukin deh ke yang pangkat yang ini, yang kanan. Pasti jawabannya akan sama kayak yang kuadrat kan ya? Benar nggak, Sal? Betul? Ya, Pak. Jadi Aksal boleh milih, boleh pakai yang pangkat 2 atau pangkat 3, tapi harus jangan sampai salah. Kalau pangkat 2, Aksal dikalikan dengan topi ya. Kalau pangkat 3 dikalikan dengan vektor. Paham, Sal? Nah, Ya. yang harus dipahami lagi adalah R12-nya. Karena Aksal sudah sepakat kalau yang namanya F12 itu adalah gaya kolom di muatan 1 akibat muatan 2 kan? Sepakat kita ya? Karena ini sudah sepakat, maka yang namanya R12 nggak boleh digonta-ganti. Dia harus selalu R1 minus R2. Oke, Sal? Jangan ganti-ganti. Ah, saya maunya R2 R1 boleh nggak? Nggak boleh. Karena definisi 1-2-nya itu udah kita sepakati. Di 1 akibat 2. Paham, Sal? Ya, Ngerti? Pak. Oke.
Kalau Ki kan tahu ya, Ki itu muatannya. Sekarang K. K itu apa sih, Kak? K itu konstanta, betul? Berapa besarnya K? Berapa, Sal? Tahu? K itu Hmm. sebenarnya adalah 1/4 pi epsilon 0. Kalau dijadiin angka, kira-kira mendekati 9 kali 10⁻⁹. Oke? Epsilon 0-nya sendiri itu konstanta, Sal. Namanya adalah permitivitas vakum. Kenapa kita pakai epsilon 0? Karena untuk yang sederhana sekarang, medianya itu adalah udara atau vakum. Jadi kita pakai epsilon 0. Berarti bisa dong nanti kita pakainya nggak epsilon 0? Bisa. Kalau mediumnya sudah bukan vakum atau udara. Jadi sementara kita pakainya yang vakum dulu. Oke, paham, Sal? Ngerti? Ngerti, Sal? Ya, Pak. Oke. Kita coba contohnya, Sal. Yang gampang-gampang aja. Oke, saya akan kasih 2 cara dalam mengerjakan gaya listrik. Cara yang pertama ini sebutnya namanya cara vektor. Nanti saya akan kasih cara yang kedua, Sal. Aksal pakai yang mana? Terserah. Karena dua-duanya benar. Tinggal sesuaikan dengan soal nanti, mana yang menurut Aksal lebih mudah. Oke? Nah, misalkan gini. Saya punya 3 muatan listrik. Ini sumbu Y, ini sumbu X. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, misalkan saya punya muatan 1, letaknya di sini, Sal. Di 1,2. Oke, ini ada muatan Q1. Kemudian, saya punya muatan Q2, letaknya di sini, Sal. Di 4,6. Q2. Terus saya punya muatan Q3, letaknya di sini. Q3 letaknya di 4,2. Misalkan Q1 itu adalah 1 mikro. 1 mikrokolom sama aja berapa, Sal? 1 dikali 10⁻⁻6. Q2-nya misalkan minus 2 mikrokolom. Oke. Berarti minus 2 dikali 10⁻⁻6. Oke. Q3-nya misalkan adalah 3 mikrokolom. Berarti 3 kali 10⁻⁻6. Nah, sekarang pertanyaannya, Sal. Pertanyaan yang saya inginkan adalah berapa sih gaya kolom pada muatan 2? Berarti kalau F2, berarti kita melihatnya di muatan 2. Betul, Sal? Kalau saya lihat dari soal ini, muatan 2 pasti akan diganggu oleh muatan 1 dan muatan 3. Betul, Sal ya? Ya, Maka Pak. secara fisik harusnya ini akan sama kayak F2 akibat 1 ditambah F2 akibat 3. Karena ada muatan pengganggunya ada 2, yaitu 1 dan 3. Lihat, penjumlahannya adalah penjumlahan vektor. Artinya apa? Artinya kita baru bisa menjumlahkan setelah menjadi vektor. Oke? Jadi jangan jumlahin kalau masih dalam bentuk angka. Terus gimana ngerjainnya? Ya satu F21. Oke, rumusnya apa? Tulis dulu. K, Q2, Q1
Saya pakai yang lebih familiar aja, pangkat 2 ya. Dikali R21 kuadrat dikali R21 topi. Paham, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Nah, kalau pakai cara vektor ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mencari yang namanya R-nya. R itu posisi. Lihat dari gambar. Posisi muatan 2 letaknya di mana, Sal? Di 4,6. Berarti kalau secara matematik tulisnya adalah 4I plus 6J. Betul, Sal? Hmm. Sedangkan R1 berarti letak muatan 1 di 1,2. 1I plus 2J. Nah, yang kita butuhkan apa, Sal? Kita butuh mencari yang namanya R21, betul? Betul. Berdasarkan definisi, R21 itu adalah R2 minus R1, betul? Kita kurangin Hmm. aja. 3I kurang I, jadi 4I, 3I. 6I, 6J dikurang 2J, 4J. Paham, Cal? Ngerti? Tapi lihat, yang dibutuhkan sama rumus yang Aksal pakai itu Aksal nggak butuh vektor kan? Aksal butuhnya mutlaknya. Ini tadi mutlaknya, Sal. R21 mutlak. Aksal masih ingat nggak? Bagaimana cara mencari nilai dari sebuah vektor? Gimana, Sal? Gimana, Sal? Cara mencari mutlaknya dari vektor? Hmm. Di diapain? Akar Oh ya, akar dari X kuadrat kuadrat plus Y eksponen. kuadrat. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadinya berapa? 5. Betul? Betul, Sal? Betul. Kita butuh apa lagi, Sal? Kita butuh topinya. R21 topi. Sal, bagaimana cara Aksal mencari topinya? Gimana, Sal? Tahu nggak? Tahu? Dari apa coba? Mencari R21 topi. Kita butuh topi kan? Hmm. Gimana caranya? Tahu? Enggak? Nggak tahu. Oke, baik lagi sini. Lihat, Sal. Dia tadi bilang ke Aksal apa? Setiap vektor pasti bisa dicari nilai mutlaknya dan arahnya, betul? Iya. S2 vektor itu akan sama kayak mutlak dari S2 dikali topi S2, betul? Berarti Betul. kalau saya balik, Sal, R12 topi itu apa dong? R12 vektor dibagi mutlak dari Oh iya. R12. Paham, Sal? Oke. Berarti sama juga ini. Berarti sama dengan ini R21 vektor dibagi mutlak Jangan. dari R21. Udah, masukin, Sal. 3I ditambah 4J dibagi mutlaknya 5. Paham, Sal? Ngerti? Oh, coba. Nah, kalau udah ngerti, kita masukin ke rumus aslinya. Berarti F21, K itu berapa? 9 dikali 10 pangkat 9. Q2 berapa, Sal? Q2-nya min 2, betul? Min 2 Betul. 10 pangkat 9 ya. Kalau ini kita kan mau pakai cara vektor ya. Kalau pakai Hmm. cara vektor, Sal, tanda min, tanda plusnya dimasukin atau jangan? Masukin. Wajib, Sal. Wajib masukin. Berarti min 2-nya masukin ya. Iya. Min 2 dikali 10 pangkat min 6. Q1-nya 1 dikali 10 pangkat min 6. Dibagi mutlak R21, jadi 5 ya. Dikuadratin, dikali topinya. 3I ditambah 4J dibagi 5. Udah kaliin, Sal. 9 kali min 2 kali 1, min 18. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6, 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 6, 10 pangkat min 3. Dibagi 25. Oke. Dikali 3I ditambah 4J dibagi 5. Kali biasa aja, Sal. Min 18 kali 3.
min 54. 25 kali 5, 125. I. Oke. 18 kali 4, min 72. Dibagi 125. J. Karena ada 10 pangkat min 3, kita taruh luar aja boleh. 10 pangkat min 3. Satuannya gaya adalah Newton. Paham, Sal? Ngerti? Ya, Pak. Nah, dengan cara yang sama, Aksal juga mencari lagi yang namanya F23. Oke? Sama rumusnya. A Q2 dikalikan Q3 dibagi R23 kuadrat. Karena pakai yang kuadrat berarti pakainya topi. Nah, sama kayak tadi, kalau pakai cara vektor, kita harus tahu gimana cara mencari R-nya. R2 itu artinya posisi muatan 2. Letaknya di mana tadi? 4,6. Berarti 4I ditambah 6J. Kemudian R3. Posisi muatan 3. 4,2. Berarti 4I ditambah 2J. Karena kita butuhnya R23, kita tahu R23 secara definisi adalah R2 minus R3. Berarti jadinya 4J. Karena yang kita butuhkan bukan vektornya, kita butuhnya mutlaknya. Berarti R23 mutlak sama dengan akar dari 4 kuadrat. Berarti 4. Kita butuh apa lagi? Kita butuh nilai, kita butuh topinya. Berarti cari R23 topi. Yaitu apa? R23 vektor dibagi mutlak dari R23. Berarti 4J dibagi 4 sama dengan J. Paham, Sal? Berarti ya? Kalau udah, kita tinggal masukin ke rumus aslinya. Berarti F23 sama dengan K-nya masukin 9 ke 10 pangkat 9, Q2 jadi minus 2, 10 pangkat min 6, Q3-nya 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi R23-nya 4. Jangan lupa dikuadratin. Topinya itu adalah J. Nah, jadi kita punya F23 9 kali min 2 kali 3 min 18 kali 3 min 54 ya. Berarti min 54 dibagi 16 dikali 10 pangkat min 3 J. Satuannya Newton. Paham, Sal? Ngerti? Nah, kalau Ya, sudah Pak. semua, baru kita kerjain tadi kan. Tujuan utama kita apa sih? Mau mencari gaya total di muatan 2 kan. Berarti F2 itu adalah gabungan dari F21 ditambah F23. Lihat, karena ini penjumlahannya vektor, maka baru bisa dilakukan kalau jadi vektor. F21-nya masukin. Yang ini. Kita copy aja ya. F21. Nah, F23-nya masukin. Minus 54 dibagi 16 kali 10 pangkat min 3. Nah, ingat kan penjumlahan vektor ya? Vektor hanya bisa dijumlahkan yang sejenis. Karena I nggak ada, berarti cuma ini doang ya. Min 54 dibagi 125, 10 pangkat min 3. I ditambah, nah, J tambahin nih. Berarti min 72 dibagi 120 ditambah, dikurang 54 dibagi 16. 10 pangkat min 3-nya dikali J. Paham, Sal? Ngerti? Ya, Pak. Oke. Kita tinggal dihitung. Oke, jadi gaya kolom, karena dia penjumlahan gaya, penjumlahan vektor,
baru bisa dilakukan kalau sudah jadi vektor masing-masing komponennya. Nah, ini cara pertama, Sal. Namanya cara vektor. Ada nggak alternatif lain? Ada. Namanya saya sebut sebagai cara SMA. Karena biasa diajarkan di SMA. Konsepnya adalah mengandalkan yang namanya trigonometri. Oke. Aksal coba perhatikan. Cara vektor yang tadi saya ajarkan, pada dasarnya, Aksal nggak perlu dikasih gambar muatannya. Jadi gambar itu nggak perlu, Sal, kalau pakai cara vektor. Asal kita dikasih tahu posisi tiap muatannya di mana, udah bisa. Jadi cara vektor itu pada dasarnya tidak perlu memerlukan gambar. Oke? Nah, cara SMA, dia nggak bisa, Sal, kalau nggak pakai gambar. Karena SMA itu kita menganalisa manual. Jadi kita harus ada gambar yang cara SMA. Oke? Nah, kayak gini ya. Oke. Kita akan pertanyaan sama deh. Berapa sih gaya di muatan 2? Sama konsepnya. Ada F2 karena muatan 1 ditambah F2 karena muatan 3. Oke? Nah, berarti ini juga sama, baru boleh dijumlahkan setelah menjadi vektor. Kita satu dulu ya. Kita akan mencari F21. Mencari F21. Nah, bedanya sama cara vektor, cara SMA itu dia mengerjakannya 2 step. Step pertama, dia menghitung yang namanya nilai mutlak dari F21. Yaitu apa rumusnya? K, Q2, Q1 dibagi R21 kuadrat. Gini kan ya? Masukin angkanya. K. K-nya 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, kalau pakai cara SMA asal, tanda min, tanda plusnya nggak perlu dimasukin. Oke? Berarti Q2-nya adalah 2 aja. 2 kali 10 pangkat min 6. Q1-nya 1, 10 pangkat min 6. Nah, gimana cara nyari R-nya? Dari gambar. Caranya, Aksal bikin dulu garis hubung. Garis lurus. Antara Q1 dengan Q2. Oke? Nah, pasti nanti akan ngebentuk ada segitiga. Ya nggak sih? Nah, kalau kita lihat segitiganya gini kan. Dari sini sampai sini itu adalah 3. Dari sini sampai sini itu adalah 4. Berarti jaraknya adalah Pitagoras. 5. Berarti dibagi dengan 5 kuadrat. Maka kita akan punya 18 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 25. Nah, ini baru step pertama. Step kedua, baru mencari yang namanya F21 topi atau arahnya. Lihat, Sam. Q2 itu berdasarkan informasi adalah muatan negatif. Ya, Q1 itu positif. Sal, kalau kita nyari F21 berarti kita ngelihatnya di muatan 2, betul, Sal? Ya, Pak. Sal, kalau beda tanda kayak gini, Sal, maka gaya kolomnya akan tarik-menarik atau tolak-menolak. Apa, Pak? Kan Q2 minus, Iya. Q1 plus. Beda tanda kan? Hmm. Kalau beda tanda itu Baik, tarik-menarik. menarik. Tarik-menarik kan ya? Ya. Karena kita lihatnya di 2, maka 2 pasti akan ketarik ke arah sini. Betul, Sal? Betul. Oke, ini adalah F21. Berarti arahnya kemana, Sal? Arahnya ke bawah dan ke kiri, benar nggak sih? Mm-mm. Nah, nggak boleh kita nyebutinnya arahnya bawah kiri. Harus dalam bentuk matematik. Caranya, ingat nggak, Sal? Kalau waktu kita belajar vektor, kalau vektor tersebut miring,
kita butuh informasi sudutnya, betul? Betul. Terserah Aksal. Aksal mau taruh sudut di mana? Di dekat satu apa di dekat dua? Terserah Aksal. Dekat satu. Satu sini ya, alfa, betul? Nah, Betul. kita urai. Ini kan ke bawah nih, betul? Mm-mm. Mm-mm. Ke bawah. Lihat, kalau ke bawah berarti dia di depannya alfa kan, betul? Ya. Berarti pakainya apa kalau di depan alfa? Sin. Sin alfa. Karena dia ke bawah itu adalah minus J. Paham, Sal? Iya. Terus sama ke kiri kan? Betul? Ya. Ke kiri itu kan berarti di bawahnya alfa, betul? Kalau di bawah apa, Sal? Cosinus. Cosinus alfa. Karena ke kanan, ke kiri, minus I. Paham nggak, Sal? Paham? Yuk. Oke. Kan kita lihat sin alfa apa? Sin alfa depannya 4, miringnya 5. Ya udah. 4/5 arahnya ke bawah. Min J. Kot alfa 3/5. 3/5 arahnya min I. Udah, Sal? Kalau sudah, baru digabungin jadi vektor. Berarti F21 vektor itu adalah besarnya vektor 18/25 kali 10 pangkat min 3 dikalikan arahnya min 4/5 J min 3/5 I. Kali biasa, Sal. 18 kali 4 min 72 dibagi 125 J. 14 kali 3 54. 54 dibagi 125 I. Karena ada 4 min 3 kali 2. Satuannya jangan lupa. Paham, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Jawabannya sama nggak dengan tadi cara vektor? Sama. Coba dia. Sama kan? Tam. Jadi, Aksal boleh milih. Bukan berarti, cara kuliah harus pakai cara vektor. Nah, enggak. Kalau menurut Aksal, lebih mudah pakai cara SMA, ya pakai aja. Tapi jangan lupa, biasanya di SMA itu cuma ngitung besarnya. Sekarang kita tahu ini tuh vektor, ada besar sama ada arah. Berarti hitung besar, cari arah, gabungin. Paham, Sal? Ngerti? Paham, Pak. Oke, itu yang pertama ya, gaya. Yang kedua, masih mau titik ya, kita akan belajar yang namanya medan. Medan listrik. Simbolnya apa? E. Dan dia juga merupakan sebuah vektor. Tahu bedanya gaya listrik dengan medan listrik nggak, Sal? Tadi kan kita yang pertama belajarnya gaya listrik kan, gaya kolom. Terus yang kedua kita belajar medan listrik. Bedanya apa, Sal? Tahu? Berdasarkan definisi, medan listrik itu adalah daerah atau Yang area terpapar gaya listrik. yang terpengaruh, betul. Yang terpengaruh oleh muatan listrik. Jadi, muatan listrik itu akan mempengaruhi daerah sekitarnya. Nah, disebutnya medan listrik. Berarti medan listrik itu adalah sifat dari tiap-tiap muatan listrik. Kalau gaya listrik apa? Gaya listrik itu adalah interaksi antar muatan listrik. Yang namanya interaksi
Berarti minimal harus ada 2 muatan. Satu muatan pengganggu dan satu muatan yang kita amati. Jadi gaya listrik hanya muncul kalau ada 2 muatan atau lebih. Tapi medan listrik, karena ini merupakan sifat dari muatan itu sendiri, dia satu muatan aja itu udah muncul medan listrik. Paham, Sal? Ngerti? Oke, kan kita lihat bagaimana sifat dari pengaruh muatan listrik. Oke. Kalau aksal punya muatannya muatan positif. Muatan positif akan mempengaruhi daerah sekitarnya dengan memberikan pengaruh yang menjauhi dari muatan itu dari segala arah. Jadi ini sifat medannya. Kalau plus, maka dia akan menjauhi dari segala arah. Kalau kita punya muatan minus, sifat medan listriknya adalah akan menarik kemuatan tersebut dari segala arah. Oke, ini jangan sampai kebalik ya, Sal, karena ini sifatnya. Sifat dari muatannya. Jangan sampai kebalik. Paham, Sal? Oke. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana cara kita menghitung berapa besar pengaruh atau medannya. Kita mulai dengan rumus dasar. Oke. Medan listrik simbolnya E. Biasanya dituliskan ada indeksnya juga. Misal indeksnya adalah P1. Nah, sama kayak tadi, Sal. Aksal harus paham dulu apa arti dari EP1 di sini. Oke. EP1 di sini itu artinya adalah medan listrik di titik P. P itu pengamatan. Akibat muatan 1. Oke? Berarti muatan 1 itu sekarang sebagai muatan pengganggunya. Titik P itu titik pengamatan. Titik pengamatan itu nanti ditentuin soalnya di mana. Paham? Biasanya di titik pengamatan itu tidak ada muatannya. Oke? Jadi biasanya di titik pengamatan itu nggak ada muatannya. Paham, Sal? Ngerti? Oke. Yuk. Nah, biasanya EP1 kadang ditulisnya adalah E1. Sama aja ini, Sal. Oke? Karena di titik P nggak ada muatannya. Apa rumusnya? A Q1 dibagi R P1 kuadrat dikali RP1 topi. Sama kayak tadi, mirip. Jadi yang ini adalah besarnya, dan yang ini adalah arahnya. Oke? Atau bisa juga aksal pakai yang pangkat 3. RP1 pangkat 3, RP1 vektor. Nah, ini nggak bisa dipotong-potong. Berarti ini itu harus ditulis lengkap. Segini baru ada artinya. Ini vektornya. Tergantung aksal familiar yang mana. Nah, sama kayak tadi, karena P1 itu sudah didefinisikan, maka yang namanya RP1 nggak boleh diganti-ganti. RP1-nya berarti RP dikurangin R1. Paham, Sal? Ngerti? Paham? Pak. Oke. Kita coba ya. Kita pakai soal yang sama aja deh. Yang tadi.
Oke, kita punya soal yang sama, Sam. Oke, sekarang misalkan saya punya titik pengamatan di sini. Titik P. Oke, titik P nggak ada muatannya, Sal. Cuman titik yang mau saya amati aja. Oke, pertanyaannya adalah berapa medan listrik di titik P? Oke, kalau Aksa lihat, di sekitar titik P ada 3 muatan. Betul, Sal? Ada muatan Q1, Q2, Q3. Betul, Sal? Betul. Betul, Sal? Di Betul, sekitar Pak. titik ada 3 muat, maka secara matematik dia adalah EP akibat muatan 1 ditambah EP akibat muatan 2 ditambah EP akibat muatan 3. Paham, Sal? Paham? Paham nggak? Sal? Paham? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Lihat, Sal. Itu penjumlahannya adalah penjumlahan vektor, betul? Karena penjumlahan vektor berarti apa? Baru bisa dijumlahkan setelah menjadi vektor. Ya udah, satu tuh. Oke, EP1. Oke, berarti apa? A I1 RP1 kuadrat RP1 topi. Oke, ini cara vektor dulu ya. Oke, sama kayak tadi. Kalau mau pakai cara vektor, kita harus tahu dulu RP-nya. Apa R-nya? Lihat RP. RP itu artinya apa? Posisi titik P. Letaknya di mana? 2I ditambah 6J. Betul, Sal? Iya, Pak. Oke, terus kita butuh apa lagi? R1. Posisi titik 1. Yaitu di 1I ditambah 2J. Yang kita butuhkan apa? RP1. Karena definisi RP1 itu adalah RP minus R1. Berarti 2 kurang 1, 1I, 6 kurang 2, 4J. Tapi kita nggak butuh RP1 vektor. Yang kita butuhkan adalah RP1 mutlak. Gimana caranya? Akar dari kuadrat komponennya. 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti akar 17. Gitu ya. Kita butuh apa lagi? Topinya. Berarti cari lagi RP1 topi. Yaitu adalah RP1 vektor dibagi nilai RP1. Berarti 1I ditambah 4J dibagi akar 17. Kalau udah semua, baru kita masukin ke rumus kita, Sal. Berarti P1, K-nya masukin. K-nya itu 9 dikali 10 pangkat 9. Kalau cara vektor, tanda min, tanda plus masukin ya di muatan. Q1 aja 1 ya. 1 kali 10 pangkat minus 6 dibagi akar 17. Jangan lupa dikuadratin. Dikali arahnya. Arahnya adalah I ditambah 4J dibagi akar 17. 9 kali 1,
9 dibagi 17 kali 10 pangkat 3. I ditambah 4J dibagi akar 17. Kali silang kali biasa. 9 per 17 akar 17 I ditambah 36 dibagi 17 akar 17 J. Ada 10 pangkat 3, kita taruh luar. 10 pangkat 3. Satuannya apa, medan listrik? Newton per Coulomb. Paham, Sal? Ngerti? Ya, Pak. Berarti bisa dong medan listrik kita kerjakan pakai cara SMA, bisa? Bisa. Ya. Oh, cara SMA ya. Cara SMA. Oke. Cara SMA itu berarti kan trigonometri ya, salah ya? Ya. Trigonometri. Langkahnya kan SMA dia hitung dulu besarnya kan. Anggaplah saya hitung EP2 deh. Berarti besarnya itu adalah A I2 dibagi R P2 kuadrat. Betul? Tinggal masukin K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Tadi Q2-nya minus kan? Karena cara SMA nggak usah masukin tanda min plusnya ya, Sal. Berarti 2 aja. Kayak 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya. Lihat dari gambar. Jarak dari titik P ke titik 2. Berapa saja jaraknya, Sal? Berapa, Sal, jaraknya? Dari P ke Q2? Berapa? 2 ya? 2. 2. Ya udah. 2 kuadrat. Jadi kita punya 9 kali 2, 18 dibagi 4 kali 10 pangkat 3. Terus baru hitung arahnya, Sal. EP2 topi. EP2 itu kan artinya apa? Kita ngelihatnya di P ya, Sal. 2 sebagai pengganggu, betul? Nah, kita lihat sekarang muatan 2 itu apa sih? Muatan negatif. Sal, kalau muatan negatif, sifat dari medan listriknya kemana, Sal? Menuju muatan atau keluar dari muatan? Kalau negatif. Keluar dari muatan. Menuju muatan. Oke? Jadi dia mengarah ke Oh iya. muatannya. Berarti di titik P, karena Q2 negatif, arahnya menuju muatan. Paham, Sal? Ya. Berarti dia ke arah mana, Sal? Kanan kan ya? Iya. Betul? Kalau ke arah kanan mah nggak perlu diurai pakai sin cos kan? Kanan mah I kan? Berarti arahnya I, Sal. Ngerti, Sal? Iya. Ngerti? Nah, kalau tadi kan kenapa kita urai? Karena dia miring. Diurai. Baru digabungin. Jadi kita punya EP2 vektor. 18 dibagi 4 dikali 10 pangkat 3 dikalikan arahnya. Bersatuannya. Paham nggak, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Jadi, medan listrik juga dapat Aksal kerjakan menggunakan cara SMA, yaitu trigonometri, atau cara vektor. Paham? Iya, Pak. Nah, kalau Aksal perhatikan, rumus dari gaya listrik dan medan listrik, rumusnya mirip kan, Sal, ya? Bener nggak? Iya. Kenapa mirip gitu? Karena kalau mirip biasanya ada hubungannya, Sal. Hubungan antara gaya Coulomb, gaya listrik, dan medan listrik E. Oke, hubungannya apa sih? Hubungannya sederhana aja, Sal. Jadi ternyata hubungan antara gaya Coulomb dan medan listrik, hubungannya itu ini doang. Gaya Coulomb sama dengan I dikalikan medan listrik. Sederhana kan? Sederhana. Tapi, walaupun rumus ini terlihat sederhana, kita harus paham dulu nih arti simbol-simbolnya.
Nah, yang harus dipahami itu adalah arti dari ki. Aksal tahu nggak? Ki di sini itu artinya apa ya, Sal? Tahu nggak, Sal? Tahu? Ki di situ artinya apa, Sal? Hmm, Ki itu apa? Simbol dari apa? Apa? Ki itu simbol dari apa? Sal? Halo, Sal? muatan. Muatan. Tapi ini bukan sembarangan muatan, Sal. Ki di sini disebutnya adalah muatan uji. Oke? Apa itu muatan uji? Muatan uji itu adalah muatan yang diletakkan tepat di titik pengamatan. Titik P. Tadi ingat kan saya bilang apa? Titik P pada umumnya adalah titik yang tidak memiliki muatan. Oke. Kalau tiba-tiba di titik P itu dikasih muatan Ki, Ki 4 misalkan, maka Ki 4 itulah yang disebut sebagai muatan titik. Paham tak? Paham? Ya, Pak. Kalau misalkan Ki 4-nya ditaruhnya nggak di titik P, tapi di sini Ki 4-nya misalkan. Berarti kan Ki 4 itu tidak disebut sebagai muatan uji kan? Benar nggak? Berarti kalau Ki 4 itu bukan muatan uji, kita nggak boleh pakai rumus ini. Karena rumus ini hanya berlaku kalau Ki-nya itu adalah muatan uji. Paham, Sal? Ya, Pak. Jadi muatan uji adalah muatan yang diletakkan tepat di titik pengamatan. Oke? Nah, berdasarkan informasi rumus ini hubungannya, kita bisa ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah arah dari gaya kolom itu akan searah dengan arah dari medan listrik. Syaratnya apa? Syaratnya itu apabila muatan ujinya bernilai positif. Jadi kalau muatan ujinya positif, arah gaya kolomnya akan sama kayak arah medan listriknya. Begitupun sebaliknya, arah gaya kolomnya itu akan berlawanan dengan arah dari medan listriknya. Apabila muatan ujinya bernilai negatif. Paham, Sal? Ngerti? Ngerti? Nanti, Pak. Oke, berarti udah dua besaran, yaitu gaya listrik sama medan listrik. Masih muatan titik, Sal. Muatan titik, kita akan belajar besaran lagi yang namanya ini, Sal. Dipol listrik. Pernah dengar panjang jelas ini? Ya, udah, Pak. Oke. Dipol listrik itu simbolnya P. Vektor juga dia. Nah, apa? Kapan kita punya kondisi ada dipol listrik? Jadi dipol listrik itu terjadi apabila ada dua muatan yang identik sama persis, oke? Okay? Tapi beda tanda. Jadi yang satu plus satu min, oke? Okay? Muatan tersebut terpisah pada jarak tertentu, oke? Okay? Jadi tidak semua kasus akan memunculkan yang namanya dipol listrik. Dipol listrik itu kondisi khusus ketika aksal dihadapkan dengan adanya dua muatan identik tapi beda tanda. Artinya besarnya sama, Sal.
tapi tandanya beda. Misal kayak gini, saya punya muatan positif Ki. Oke. Ternyata di dekat muatan tersebut, saya punya muatan lain yang disebutnya minus Ki. Identik nih, sama-sama Ki, tapi bedanya 1 plus 1 min. Mereka terpisah pada jarak D misalkan. Nah, lihat. Ini kan sudah memenuhi syarat terjadi dipol kan? Dua muatan identik yang berada pada jarak tertentu. Maka ada muncul besaran namanya dipol. Karena dipol itu vektor, maka setiap vektor kita bisa cari nilai vektornya dan arah vektornya. Gitu kan ya? Betul tahu? Nah, nilai vektor dari dipol sederhana aja. Tinggal Q dikalikan D. Muatannya jangan ditakain dua ya. Satu aja. Kadang dia identik kan. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah arah dipolnya nih. Arah dipolnya itu dia kebalikan dari arah medan listrik. Kalau tadi medan listrik itu dari mana ke mana? Medan listrik itu arahnya itu dari muatan positif keluar, masuknya ke negatif, ya kan? Kalau dipol kebalikannya Sal. Dipol itu dari negatif ke positif. Paham Sal? Jadi Ya, arahnya dari muatan negatif ke positif. Udah, ini namanya dipol. Paham Sal? Pak. Jadi tidak semua soal memunculkan dipol. Dipol itu kondisi khusus. Nah, itu besaran ketiga Sal. Besaran keempat yang namanya momen dipol listrik. Momen itu torsi Sal. Simbolnya tau. Listrik L. Oke. Sekarang sama kayak tadi, kapan sih di soal tersebut memunculkan momen dipol listrik? Momen dipol listrik itu muncul apabila terdapat dipol listrik. Jadi apa dipol tuh? Dua momen identik yang berada pada jarak tertentu ya, Ya, yang terpengaruh adanya medan listrik. Oke, medan listrik dari luar. Jadi syarat untuk memunculkan dipol momen dipol listrik adalah harus ada dipolnya dulu dan harus ada medan listrik dari luar. Medan listrik yang bukan berasal dari dipol itu sendiri. Oke, contoh, ini kan dipol ya. Ini dipol. Kopi dulu deh. Ini dipol nih. Nah, kalau kayak gini aja, Sal, ini ya nggak ada main dipolnya ya. Karena syaratnya harus ada apa? Medan listrik dari luar. Misalkan saya kasih medan listrik dari luarnya ke arah sini deh. Ke arah kanan. Oke. Oke, gini ya, Sal. Jadi, yang ke arah kanan itu medan listrik yang dari luar, bukan dari dipolnya. Nggak tahu dari mana. Oke? Berarti ini memenuhi syarat munculnya momen dipol listrik, betul? Nah, lihat, Sal. Ada medan listrik, ada muatan listrik.
Ada medan listrik, ada muatan listrik, Sal. Muncul apa, Sal? Ada medan listrik, ada muatan listrik. Muncul apa, Sal? Muncul apa, Sal? Ada medan listrik, ada muatan listrik. Maka muncul apa, Sal? Halo, Sal. Halo, Sal. Hmm, Gaya listrik, Pak. Lah, Aku mute iya. dari tadi. Betul, gaya listrik. Hmm. Bentar ya. Tadi kan inget ya, Hmm. gaya listrik searah dengan medan listrik. Iya. Kalau muatan ujinya positif, betul? Gaya listrik berlawanan dengan medan listrik kalau muatan ujinya negatif, betul? Gitu ya? Bentar ya. Berarti kan positif akan muncul gaya listrik yang arahnya searah dengan arah medan listrik. Maka dia akan ke arah sini. Paham, Sal? Iya, Pak. Oke. Di muatan negatif akan muncul gaya listrik yang berlawanan dengan arah medan listrik ke sini. Kebayang? Iya, Pak. Berarti gayanya saling menghilangkan, betul? Betul. Artinya sigma F-nya 0. Tapi kalau Aksal bayangin, karena adanya gaya tersebut, memungkinkan dia untuk melakukan rotasi. Jadi sigma F-nya sih 0, tapi dia berputar. Kalau berputar berarti punya torsi, punya momen. Ingat nggak waktu di fisika dasar? Torsi itu rumus dasarnya kan R cross F, betul? Iya, Pak. Di sini torsi listriknya ada dua penyebab. Torsi akibat muatan positif, betul? Ditambah torsi akibat muatan negatif. Nah, berarti dia akan berputar pada porosnya di tengah-tengah. R itu apa sih R? R itu adalah jarak dari titik putar ke titik gayanya. Berarti jaraknya berapa? Setengah setengah D kan? Benar nggak, Sal? Iya, Pak. Berarti untuk torsi yang positif, torsi positif, dia setengah D R-nya. Ke arah mana? Ada di atasnya, berarti ke arah J. Cross product dikali F. F-nya apa sih? Q kali E kan? Q kali E ke arah mana F-nya? Ke arah kanan. Paham, Sal? Pak. Berarti yang torsi negatif, dia juga jaraknya setengah D. Tapi ke arah mana? Ke arah bawah. Minus J. Cross, gayanya Q kali E juga, tapi ke arah kiri kan? Minus I. Paham, Sal? Nah, lakukan dot product, Sal. Masih ingat gak? J, cross product maksudnya. J cross I itu apa, Sal? J cross I, ingat gak? I, J, K. Ini putar ke sini. Minta berarti. Lah iya. Ini artinya min K. Min J cross min I. Apa, Sal? Min Apa, J Sal? plus min Ya, I. ya. Min kali min plus kan? Iya, plus. J cross I. Plus K. Jadi, apa? Eh, min K. Min K juga. Berarti kita punya torsinya setengah
D, I, E, arahnya min K, ditambah setengah D, Q, E, arahnya min K. Paham tak? Iya, Pak. Berarti torsi listriknya menjadi D dikali Q dikali E, arahnya min K. Betul, Sal? Betul, Pak. Ya, betul. Sal, D dikali Q itu apa, Sal? Tahu nggak? Tadi. D kali Q apa? D kali Q itu adalah dipol Ini, Bang. listrik. Berarti ini adalah P. Oke. Nah, rumus rumus apa rumus dasarnya sebenarnya adalah berarti momen dipol listrik itu kan vektor. Dia hasil perkalian antara dipol listrik juga vektor, medan juga vektor, betul? Betul. Vektor dikali vektor, hasilnya harus vektor. Berarti apa operatornya? Cross. Ngerti, Sal? Karena kalau dot hasilnya skalar. Betul? Hmm. Nah, kalau Aksal cuma mau tahu nilainya, ini sama dengan nilainya P, nilainya E dikalikan dengan sin theta. Oke. Di mana theta di sini adalah sudut antara momen dipol listrik dan medan listrik. Itu yang mana nih kalau digambar ini? Ini kan momen dipolnya ke atas, E-nya ke kanan. Berarti tetanya ini. Paham, Sal? Paham, Pak. Kebetulan di contoh saya, tetanya adalah 90 derajat. Berarti bisa nggak kalau dia nggak 90? Bisa, Sal. Ngerti, Sal? Iya, Pak. Kayak berarti di kelas, bawa sampai sini, Sal. Di kelas bawa sampai sini berarti. Hmm. Nah, ini namanya materi muatan titik. Berarti nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar muatan kontinu. Tadi kan saya bilangnya, kita harus tahu dulu, Sal. Kalau ngerjain soal itu, soalnya yang mana. Jadi jangan langsung, pakai sini aja. Kita lihat cocok nggak nih. Jadi yang tadi kita kerjain dari awal sampai akhir itu semuanya adalah muatan titik. Kalau kontinu gimana? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Coba. Sampai sini ada pertanyaan, Sal? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, seperti biasa ntar saya akan kasih catatannya lewat WA. Nanti rekamannya juga saya akan kasih linknya ke Aksal ya. Baik, Pak. Oke, Marisal. Makasih, Pak. Yo.